Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari garis singgung lingkaran bersama saya, Pak Lutfi. Baik, ini tujuan pembelajarannya, nanti bisa kalian baca. Kemudian ini tujuan pembelajaran smartnya. Nah, ini City Wonder, gambar yang akan mengaitkan kita dengan materi pembelajaran kita, yaitu garis singgung lingkaran. Kita akan mulai. Yang pertama adalah sifat garis singgung lingkaran. Ada dua sifatnya. Yang pertama, garis singgung lingkaran memotong lingkaran hanya pada satu titik. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari atau diameter pada titik singgung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Ya. Garis singgung lingkaran memotong lingkaran hanya pada satu titik. Ya, hanya memotong pada satu titik. Maksudnya kita lihat sini, ini ada garis singgung, ya, ada garis singgung lingkaran, ya. Kemudian bertemu dengan lingkaran berarti dia memotong lingkarannya. Nah, ini dia. Titik potongnya ada di sini. Nah, makanya cuma ada satu titik, gitu ya. Kemudian yang kedua, garis singgung lingkaran dengan tegak lurus dengan jari-jari atau diameter pada titik singgung. Nah, ini titik singgungnya di sini. Karena garis singgung ini bertemu dengan jari-jari atau diameter gitu ya, maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Gitu. Maksudnya gitu ya. Oke, sekarang aplikasinya kita lihat seperti apa ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini ada contoh ya. Panjang garis singgung sebuah lingkaran. Ini kan ada sebuah lingkaran ya. Kalau kita lihat garis singgungnya adalah garis AB. Ini garis AB. Dia menyinggung lingkaran di titik B, ya, menyinggung lingkaran di titik B. Kemudian jari-jari bertemu dengan garis singgung, maka dia membentuk sudut siku-siku di sini. Siku-sikunya di B. Nah, kalau kita hubungkan dengan garis titik pusat lingkarannya ke sebuah titik di luar lingkaran, maka membentuk segitiga siku-siku jadinya, gitu. Karena segitiga siku-siku, maka bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, ini dia rumusnya. Ya, rumus Pitagoras. Karena yang ditanya adalah garis singgung itu AB, maka rumusnya AB kuadrat sama dengan sisi miringnya OA kuadrat dikurang sisi siku-siku yang lainnya yaitu OB kuadrat. Nah, jadi jadilah kalau kita mencari AB-nya dengan menggunakan akar karena kuadratnya sudah dihilangkan, ya. Jadi AB sama dengan akar OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Atau bisa juga dengan menggunakan triple Pitagoras. Pasti udah hafal dong. Minimal ada 5 triple Pitagoras yang kamu harus ingat ya. Karena ini yang sering banget dipakai. Contohnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, 8, 15, 17, satu lagi 9, 40, 41. Ya, kalau ini kamu hafal, insya Allah mudah menggunakan triple Pitagoras. Baik, kita ke slide berikutnya. Ini ada contoh. Ya, diketahui panjang OA 6, panjang OA berarti jari-jari 6. Kemudian panjang OP-nya 10, berarti jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Yang ditentukan adalah panjang AP. Panjang AP berarti dia garis singgung di sini ya. Ini garis singgungnya. Oke. Baik, kalau kita mau pakai rumus Pitagoras, berarti jadi AP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang OA kuadrat. Kan gitu. Ya. Nah, berarti AP kuadrat sama dengan ya 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti AP kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Berarti AP kuadrat sama dengan 64. Maka AP-nya sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Kalau kita menggunakan triple Pitagoras, maka kita tinggal menggunakan 6, 10 dengan panjang AP, gitu ya. Nah, ini bisa kita bagi dengan 2. Kalau dibagi 2 dia 3. Kalau dibagi 3 dia 5, maka 3, 5 pasangannya adalah 4. Berarti panjang AP tinggal kita kalikan. Nah, kita kalikan berarti AP sama dengan
8 cm. Sama jawabannya. Gitu ya. Baik, saya rasa kamu bisa lebih paham gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal ya, ini latihan soal. Untuk latihan soal ya, kalian bisa lihat di sini ada 16, 34 siku-sikunya di sini ya, karena garis singgung ketika ketemu dengan jari-jari maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Maka yang ditanyakan adalah nilai X. X-nya berarti garis singgung ya. Berarti kita tinggal masukkan akar, kalau mau pakai rumus, berarti akar gitu ya. Akar 34 kuadrat gitu ya. 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat gitu ya. Silakan aja kalau kalian mau pakai mau pakai rumus Pitagoras, silakan saja boleh ya. Oke, kalau kalian mengertinya dengan rumus Pitagoras silakan boleh. Nah, berarti kita harus cari dulu ya. Kuadrat dari 34 adalah 1156 dikurang 16 kuadrat 256 gitu ya. Nah, berarti X-nya adalah akar, nah, kalau dikurangin hasilnya menjadi 900. Nah, gitu ya. Akar dari 900 adalah 30. Tapi kalau kalian mau pakai triplet Pitagoras boleh aja. Berarti tinggal 16, 34 dengan panjang X-nya ini tadi. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi dengan 3 gitu ya. Kalau kita bagi 3, dibagi 2, maaf ya. Dibagi 2, kalau kita bagi 2 ini 8, kalau dibagi 2 ini 17 ya. Nah, berarti 8, 17 pasangannya 15. Berarti tinggal kita kalikan mencari X-nya. Nah, berarti X-nya sama dengan 30. Gitu ya. Baik. Nah, kayaknya lebih mudah pakai triplet Pitagoras ya. Gitu. Oke. Yang ini juga sama. Kalau yang ini yang ditanya adalah panjang oki. Panjang oki adalah panjang sisi miringnya, karena siku-sikunya di sini. Nah, maka sisi miringnya di sini kan. Oke, baik. Berarti kalau mencari oki, dia kalau pakai rumus berarti jadi di sini P-nya, maaf itu salah tulis. Berarti OP kuadrat ditambah PQ kuadrat, gitu ya. Berarti oki sama dengan akar ya 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Berarti oki sama dengan akar 144 ditambah 256. Berarti sama dengan akar ya berapa tuh? 400 ya. Akar 400. Berarti jawabannya 20. Kalau mau pakai triplet Pitagoras 12, 16 panjang oki gitu ya. Ini tinggal kita bagi dengan 4. Kalau kita bagi 4 dia 3, dibagi 4 pasangannya 5. Tinggal kita kalikan. Berarti panjang oki sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, gitu ya, sama ya. Baik. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, ini kita ada 2 garis singgung persekutuan 2 lingkaran ini. Sekarang kalau tadi yang 1 lingkaran, sekarang yang 2 lingkaran. Kalau yang 2 lingkaran ini ada 2, yaitu garis singgung persekutuan dalam, ya, tolong diperhatikan gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ada garis singgung persekutuan luar, gambarnya yang seperti ini, gitu ya. Garis singgungnya ada di luar. Kalau ini garis singgungnya masuk ke dalam. Baik, ini contohnya, ya, garis singgung persekutuan dalam itu bisa kita gunakan rumus. Nah, yang disebut garis singgung itu kita kasih lambang D. Yang jarak kedua titik pusat lingkaran itu kita kasih lambang P, ya. Untuk jari-jarinya, ini jari-jari besar, ya. Jari-jari besarnya di sini kita kasih R besar, ya, untuk membedakan, yang satu lagi R kecil, gitu ya. Maka kalau untuk garis singgung persekutuan dalam, nah di sini rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil. Lihat ini. Ini kalau yang dalam dia ditambah. Nanti kita lihat yang kurang adalah yang luar, ya. Kita lihat satu lagi untuk yang luar. Nah, ini dia.
garis sinkron persekutuan luar. Nah, ini sama rumusnya, tapi jari-jari besarnya dikurang dengan jari-jari kecil, gitu ya. Baik, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini kalau menggunakan rumus, kita masukkan P kuadrat dikurang R kuadrat tambah R kecil kuadrat, R besar kuadrat tambah R kecil, ini untuk yang dalam. Nah, ini kita lihat sini. Panjang AM 9, AM itu berarti jari-jari besar, ya. Berarti ini jari-jari besar. Panjang BN 6, berarti ini jari-jari kecil. Panjang MN adalah 25, MN itu jarak kedua titik pusat, berarti dia P-nya. Gitu ya. Yang ditanya D-nya, nah tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ya. Nah, P-nya 25 berarti 25 kuadrat. Dikurang R besarnya 9, R kecilnya 6. Ditambahin. 9 tambah 6 jadi 15, dikuadratkan jadi 225. Gitu ya. Akar kuadratnya dari 25 adalah 225. Kalau kita kurangin hasilnya 400, maka akar 400 sama dengan 20. Bisa nggak pakai triplet Pythagoras? Bisa. Ya, tapi ini kita jumlahin dulu. Karena kan syaratnya kalau dalam dia dijumlahin. Kalau dijumlahin hasilnya 15. Berarti kita punya dua angka 15, 25, satu lagi adalah yang D. Gitu kan? Nah, ini sama-sama bisa kita bagi 5. Kalau dibagi 5 dia 3, dibagi 5 pasangannya 4. 4 kali 5 berarti 20. Sama ya. Panjang D-nya sama dengan 20. Gitu ya. Oke. Berikut juga yang luar sekarang, yang luar. Ini R besarnya, ini R kecilnya. Ya, AM adalah R besarnya. Nah, berarti ini R besar. BN adalah R kecilnya. Sedangkan NN adalah P-nya. Gitu ya. Nah, ini juga sama tadi kalau dimasukin rumus bentuknya kayak gitu. Tapi kalau kita mau pakai triplet Pythagoras, ini berarti harus dikurang. 9 dikurang 4 berarti 5. Ya. Jadi kita punya dua angka nih, 5, 13 sama P. Nah, ini udah karena ini udah bilangan triplet Pythagoras, maka P-nya kita langsung dapat 12. Gitu ya. Oke, mudah ya insya Allah ya. Kita ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini dia. Ya, kalau kita lihat latihan soal, kita gunakan triplet Pythagoras saja yang lebih mudah. Ya, kita lihat sini. Nah, ini AM-nya 7, berarti dia R besarnya. Oke. Kemudian BN-nya 5, berarti R kecilnya. MN-nya 20, berarti P-nya. Sama kayak tadi, karena dia dalam, maka dia dijumlah. 7 tambah 5, 12. Berarti kita punya dua angka, yaitu 12, 20. Satu lagi yang ditanya adalah D-nya. Nah, ini bisa kita bagi 4. Kalau kita bagi 4, 3, dibagi 4, 5, pasangannya adalah 4. Tinggal kita kalikan, berarti panjang D-nya sama dengan 4 kali 4, 16. Gitu ya. Oke, mudah. Sekarang yang garis sinkron persekutuan luar. AM-nya adalah R besar, BN-nya adalah R kecil, MN-nya adalah P-nya, panjang kedua titik pusat. Ya. Nah, kalau jari-jari yang besar dan kecilnya di garis sinkron persekutuan luar ini harus dikurang. Ya. Berarti 10 kurang 2, 8. Nah, kita punya angka 8, 17 dengan D. Nah, 8 dengan 17 ini udah triplet Pythagoras, berarti D-nya kita langsung dapat 15. Gitu. Ya. Oke, makanya dihafalkan triplet Pythagorasnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada tugas melukis garis sinkron lingkaran. Kalian bisa lihat aja di halaman 94 sampai 97 ya. Nah, itu ada petunjuknya. Sekarang kita masuk ke soal penerapan garis sinkron lingkaran ya. Ini ada contohnya ya. Cara mencari panjang sebuah tali ya yang mengikat 3 buah lingkaran. Nah, ini contohnya seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya ya saya jelaskan di slide berikutnya. Gini ya. Nah, perhatikan. Tadi ada 3 buah lingkaran ya, ada 3 buah lingkaran yang sama besarnya, kemudian diikat dengan tali ya, diikat dengan tali. Talinya saya kasih warna merah biar lebih jelas. Diikat dengan tali ya. Nah, yang ditanya berapakah panjang tali minimal yang bisa mengikat ketiga buah lingkaran ini atau ketiga buah drum misalnya gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, langkah yang pertamanya adalah ya
kita sudah mengetahui bahwa jari-jarinya tadi sama dengan 70 cm, gitu ya. Oke, kalau saya tarik dari titik pusat ke sini, itu ada kan jari-jari, berarti kan ini R-nya. Nah, kemudian kalau dari titik pusat ini saya tarik ke sini, ini juga jari-jari. Kalau saya tarik ke atas, dia juga jari-jari. Kalau saya tarik ke atas lagi, di sini juga jari-jari. Berarti kalau panjang yang dari sini sampai sini, berarti jari-jari ditambah jari-jari, gitu kan? Nah, berarti panjangnya adalah 140. Dari mana? 70 ditambah 70, karena jari-jarinya 70. Gitu ya. Nah, ternyata garis singgung ini juga sama nih semuanya. Nah, yang tengah-tengah ini kan sama semua. Oh, berarti di sini panjangnya juga 140. Di sini juga. Di sini juga. Gitu ya. Berarti kita tinggal mencari setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran. Sama satu lagi yang ini juga, setengah lingkaran ini juga. Nah, karena ini sama-sama jari-jari gitu kan, jadi diameter gitu ya. Berarti panjangnya 140 juga gitu ya. Karena setengah ini juga setengah dan diameternya sama panjangnya, berarti kita jadikan satu lingkaran saja. Maka kita mencari keliling satu lingkaran karena diketahui diameternya, atau mau pakai jari-jari juga boleh. 2 pi/r kalau pakai jari-jari. Berarti kelilingnya sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya 70. Ya. 70 kita bagi 2, bagi 7 maaf, jadi 10 gitu ya. Berarti tinggal kita kalikan. 2 dikali 22 jadi 44 dikali 10, maka kelilingnya jadi 440 gitu ya, 440 cm. Nah, berarti panjang talinya ya ya kita tinggal jumlahin. 440 ditambah tadi yang 140-nya ada berapa nih? Ada 4, berarti 4 dikali 140 gitu ya. Nah, tadi tahu ya dapat 140-nya dari mana ya. Oke, baik. Selanjutnya kita cari. Berarti sama dengan 440 ditambah 4 kalau dikali 140 hasilnya 560. Nah, kalau kita jumlahin maka hasilnya menjadi 1000 cm. Nah, ini dia. Oh, ternyata panjangnya 1000 cm. Gitu ya. Baik, mudah insya Allah. Ya, itu pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah garis singgung lingkaran memotong lingkaran hanya pada satu titik, ya kan? Satu titik. Kemudian garis singgung lingkaran titik-titik dengan jari-jari atau diameter pada titik singgung, berarti dia tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku, ya. Tegak lurus. Kemudian garis singgung lingkaran dapat dicari menggunakan rumus Pitagoras, ya. Dengan rumus Pitagoras. Nah, rumusnya GSPD tadi ya, D kuadrat sama dengan ya P kuadrat ya dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau dalam dia ditambah. Kalau untuk rumus garis singgung persekutuan luarnya berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau saya tanya tingkat pemahaman kalian, pasti kalau kalian udah paham banget, pasti jawabnya 5. Gitu ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau belum paham, silakan diputar lagi videonya berulang-ulang. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.